seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Kami naikkan syukur, Ya Adonai, Sang Elohim. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, terlalu sangat baik, ya Jehovah Sabaoth, Yesus Kristus Tuhan. Karena begitu dalamnya kasih-Mu ya Allahku, Engkau Bapa kami yang terlalu sangat baik. Apa yang bisa kami balas selain kami mengucap syukur, selain kami berterima kasih. Begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
dari 1 Tawarik 26. Tentang rombongan para penunggu pintu, dari orang Korah ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Epiasa. Meselemia mempunyai anak-anak, yakni Zakaria, anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Sebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Yoenai, anak yang ketujuh. Obed Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yosabat, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakhar, anak yang keempat, Nataneel, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isakhar, anak yang ketujuh, dan Pauletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkiah, anak yang kedua, Tebaliah, anak yang ketiga, dan Zakaria, anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria, anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya itu untuk pintu utara. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Salekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari. Di sebelah utara ada 4 orang setiap hari. Di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada Parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada Parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang
Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amram, orang Yishar, orang Hebron, dan orang Uziel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia, anak Eliezer, dan Yesaya anak Rehabia, dan Yoram anak Yesaya, dan Zikri anak Yoram, dan Selomit anak Zikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab, anak Yeruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yishar adalah Kenannya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud, diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaeser Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak, ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye, yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Demikian. Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 42. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu.
dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerjaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan penuh pengharapan dan selalu berbuat baik, jangan lupa saudara. Saudara, hari ini kita belajar, kita ini melayani Tuhan, mengaku sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua orang Kristen disebut dengan pelayan Tuhan atau hamba Allah. Nah, kalau orang Lewi di zaman Perjanjian Lama mah gampang, udah jelas tugasnya di rumah Tuhan, di bait suci. Kalau para imam, orang Lewi, ya jelas ya pekerjaannya. Tetapi bagaimana kita dengan para hamba Tuhan di zaman Perjanjian Baru? Tugasnya apa? Memberitakan Injil, Pak. Nah, iya. Memberitakan Injil itu bagaimana caranya? Teriak-teriak di jalan, Pak. Tapi kan kalian nggak berani teriak-teriak di jalan, ya kan? Masalahnya bukan cuma teriak-teriak di jalan, saudara ya. Anda setelah memberitakan Injil, apakah perbuatanmu juga sebagai saksi menunjukkan perbuatanmu? Kita ini kan hamba Allah, dua hamba Allah itu ya adalah dua saksi Allah, ya kan? Kalau bersaksi itu bukan cuma kita ngomong, tapi bersaksi itu juga perbuatan kita, loh, saudara. Apa yang kita lakukan juga adalah sebuah kesaksian. Banyak orang berkhotbah, tetap berkhotbah, khotbahnya menggelegar, kelihatannya berapi-api, tapi kelakuannya badek, saudara. Kelakuannya tidak bersaksi. Oh, itu kan lagu lama, retorika. Tapi memang itu beneran. Banyak orang nggak mau ke gereja karena kelakuanmu, saudara. Kayak sini ya, kita ngeliat ada seorang pelayan Tuhan, tapi dia kecanduan. Dia aktif di gereja, tapi kecanduan, saudara. Sampai mumet saya ngeliatnya itu ya. Ini pelayan Tuhan, tapi kecanduan narkoba, cimek, seks bebas, segala macam. Tapi dia pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Dan itu dibiarkan, dimaklumi, kalau itu kelemahan katanya. Kalau kita nggak boleh, kamu harus berhenti, saudara ya. Kalau itu diakui sebagai kelemahan katanya. Nah, sebelum aku kelemahan gimana sih? Dan orang ini terus sering paranoid ya. Sering paranoid, fitnah-fitnah, sana fitnah sini. Nah, orang ini nggak bisa jadi saksi. Dan karena gereja menutupi kondisi ini dan memaklumi, ya sama ya, zaman itu kan ada apa namanya para uskup, para romo, para kardinal Katolik yang melakukan pedofilia itu kan ditutupi kan sempat dulu kan. Akhirnya orang nggak mau ke gereja dan mereka marah dengan gereja. Makanya orang Eropa itu banyak nggak mau ke gereja karena kelakuan para pelayan Tuhan ini, saudara. Orang Eropa ini berhenti ke gereja. Mereka bukannya tidak percaya, mereka percaya. Tapi mereka bingung. Ya, makanya Tuhan Yesus pernah ngomelin ya, jangan seperti ahli Farisi ya, dan ahli Taurat dan orang Farisi.
Mereka itu menaruhkan hukum yang berat kepadamu yang mereka sendiri tidak sentuh. Saudara, kalau kita mau belajar ya, saudara, kita mau belajar. Setiap hari, kita ini Anda itu seperti Maria dan Marta. Kita kan maunya sibuk melayani Tuhan. Ya, di gereja itu ada itu ya. Orangnya selalu sibuk, tapi dia nggak mau dengar firman Tuhan. Akhirnya saya lihat kelakuannya nggak ini, saudara ya. Dia selalu sibuk, tapi dia nggak mau dengar firman Tuhan. Akhirnya kelakuannya juga nggak baik, saudara. Serius. Dia entah kenapa orang ini kalau disuruh dengar Tuhan mesti kita paksa-paksa ya. Padahal orang ini Kristen dari lahir. Dia semuanya sibuk melayani, tapi nggak mau mendengar firman Tuhan. Begitu duduk dengar firman Tuhan ngantuk. Akhirnya kelakuannya juga nggak ini. Ya orangnya gampang tersinggungan, ngamukan. Ya, saya nggak tahu dengan Anda nih ya. Tiap pagi dengarkan firman Tuhan ya. Anda mendengar apa sambil tidur? Kalau Anda tiap hari dengar, harusnya Anda mengerti. Anda tidak tersinggungan lagi, tidak ngamukan lagi seharusnya ya. Teori 4 tahun bayangin. Tapi masih aja ya saudara ya. Pengurus-pengurus ini ya, yang tersinggungan. Padahal sudah 4 tahun loh dengerin khotbah bangun pagi. Masih aja ada yang tersinggungan ngamukan ya. Kan aneh. Aneh, buat saya aneh. Tiap hari dengar firman Tuhan. Tiap hari dengar firman Tuhan. Kenapa masih ngamukan ya? Kenapa masih tersinggungan ya? Betul enggak? Kan teorinya tiap hari dengar kan, pada itu tiap hari diajarkan kan, jangan ngamukan, harga dirinya masih dicicil. Orang ini malah ngomongin orang lain yang harga dirinya masih dicicil, padahal dia sendiri yang harga dirinya masih dicicil. Kan koclok, saudara. Saya nggak ngerti. Nah, saya benar-benar tidak mengerti, tidak memahami ya kenapa orang-orang ini berpikir dia sudah baik dan orang lain yang jelek. Sementara kita dengan lihat-lihat, dengan nyata-nyata melihat kelakuan dia yang nggak benar. Ya kan? Malah ngatain orang lain yang harga dirinya masih dicicil, padahal dia sendiri tersinggungan, ngamukan. Kalau diomongin nggak kenanan. Kan aneh ini kan. Nah, saudara, ketika kita menjadi hamba, kita itu benar-benar hamba. Kemarin dijelaskan ya, ketika Anda menggunakan title ya, orang-orang sekarang kan zaman sekarang kan keren-keren dengan apostel ya kan. Anda sering dengar itu nggak? Sering lihat nggak orang dengan gagah perkasa pamer, nama saya apostel siapa, nama saya profet siapa, gitu ya, saudara ya. Saudara tahu nggak kalau bilang apostel itu artinya jongos, saudara? Ya, orang ini dengan bangganya menggunakan kata jongos dan babu di depannya, tapi dia nggak mau jongos, nggak mau jadi jongos, nggak mau jadi babu, tapi dia jadi bos. Oh, saya ini hanya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sederhana. Tapi bosinya minta ampun ya. Wah, bosi tau bosi ya. Malah belagu, malah ngatur. Nah itu ya, kita semua adalah hamba. Kita semua adalah pelayan. Tugas kita adalah, apa saudara? Ia menjadi hamba. Jadi pelayan bagi yang lain. Namanya tugasnya pelayan Tuhan, itu bukan, kalau dulu ya, zaman saya masih jadi diaken. Diaken ya, saya kan dulu di Betani saya jadi diaken ya. Diaken termuda ya, umur saya masih 25 tahun. Saya jadi diaken pendeta PDP termuda waktu itu ya. Waktu termuda, saya termuda dulu ya. Nah, terus kita melayani, saudara ya. Pakai dasi, pakai jas, keren ya, saudara ya. Itu namanya melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan pakai jas, pakai dasi. Para pelayan Tuhan, wejan, saudara, kumpul para pelayan Tuhan. Keren, pakai jas, pakai dasi. Tapi sebenarnya para pelayan Tuhan itu adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berinteraksi satu sama lain, itulah pelayan. Kalau lagi di gereja itu namanya lagi pentas drama. Pelayan itu
dalam seharinya. Ya, dalam keseharian itulah kita melayani. Hendaklah setiap orang menjadi pelayan bagi yang lain, bukan menjadi bos bagi yang lain. Ya, bukan jadi bos, tapi kita pelayan. Tugas kita yang melayani. Ya, melayani sesama kita. Makanya sebagai seorang pelayan, kita harus mengutamakan yang lain daripada kita sendiri. Kita belajar, wah kalau semua pengurus yayasan kita, orang-orang yang hatinya melayani, yang tidak tersinggungan. Ya kan? Kan melayani egonya orang kan. Ya kan? Wah marah-marah. Dia diam saja, tidak apa-apa, kita terusin. Ya, ada beberapa orang fitnah kita ya. Ya, lihat aja, ada lihat ya Marcel, Edwin tanyain itu yang di pastori. Kita belajar, kita melayani, saya bilang, ayo melayani. Karena kata pelayan itu bukan basa-basi loh, ya, bukan basa-basi. Oh ini kita ini melayani, ini kan pelayan kerohani. Justru karena Anda melayani kerohanian, nggak seperti pelayan kayak di customer service-nya BCA. Kami ada untuk melayani Anda, ya kan? Ya, tapi kan karena dia dibayar untuk melayani, ada customer marah-marah, dia sabar, ditelateni. Dalam hati mau udah, waduh, udah pengen targeting aja kepalanya. Sampai rumah dia ngamuk-ngamuk, ya kan? Kami ada untuk melayani Anda. Nah, itu kan karena dibayar. Itu jasmani. Apalagi yang rohani. Itu benar-benar kami ada untuk melayani Anda. Kita ini ya adalah pelayan. Kita ini hanya hamba. Sikap itu, kita ini hanya hamba di dalam kemampuan, kapabilitas, di dalam kekayaan, di dalam status sosial yang tinggi. Kita ini hanya hamba. Nah, ketika kita nggak bisa gagal, ya berarti kita gagal melayani. Melayani itu bukan kalau lagi aktivitasnya. Melayani itu adalah hatinya kita. Ya, ketika kita bertabrakan, bersenggolan, itulah melayani. Ketika kita saling bersinggungan satu sama lain, itulah melayani. Bukan saat kita lagi tampil. Kalau lagi tampil namanya drama. Ya, panggung sandiwara. Kamu melayani Tuhan apa enggak ada di dalam prosesnya. Ketika kamu bersenggolan satu sama lain, apakah hatimu tetap melayani? Ternyata menjadi seorang pengikut Kristus nggak berhenti cuma teriak-teriak saya pengikut Kristus kayak kemarin ya. Ada orang di tempat kita itu masuk TikTok suruh mengaku saya ini pengikut Yesus, nama muka aja nggak berani, ya kan? Saya ini pengikut Kristus, nama muka aja nggak berani. Dia pikir kalau dengan saya berkata saya Kristen itu sudah cukup. Saya dibaptis 3 kali katanya. Mau kamu dibaptis sampai kayak acar, ya kan? Sampai ke kulitmu keriput semua. Kalau hatimu tidak melayani, masuk neraka kamu, saudara. Berarti kamu belum lahir baru. Serius ya, kamu pikir jadi pengikut Kristus itu cuman sudah ngaku-ngaku atau sudah pasti selamat. Oh, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tetapi ketika kamu lahir baru, kamu dipanggil menjadi pelayan. Kalau kamu gagal melayani, kamu tidak selamat. Karena hati yang melayani itu diperoleh dari hati yang lahir baru. Kalau kamu tidak bisa melayani, tidak bisa merendahkan diri satu sama lain, kamu harus cek jangan-jangan kamu belum lahir baru. Ya, harga dirimu masih mahal. Belum lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Ya, itu beneran ya. Anda hati-hati, saudara. Anda tiap hari harus cek. Cek tiap hari, aku tersinggung enggak? Aku ngamukan enggak? Kalau kamu masih ngamukan,
masih tersinggungan, masih kentutan yang nggak termasuk, maksudnya ngamukan, tersinggungan. Mungkin kamu belum lahir baru, ya. Kamu cek tiap hari, saudara. Minta sama Tuhan. Kalau kamu masih tersinggungan, masih ngamukan, jangan-jangan kamu belum lahir baru. Serius ya, ingat-ingat nih. Kalau kamu masih tersinggungan, masih ngamukan, jangan-jangan kamu belum lahir baru. Jangan harap kamu selamat masuk surga. Oke, ingat-ingat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.